Saya sih nggak tahu makan wujud cecek, tapi bilang pertama emang ya yang saya suruh makan kayak wujud teko. Saya di sini orang baru, ditanyain ngikut siapa, ngikut namanya orang tua saya, namanya Pak Pardi. Saya sendiri sama orang tua saya tapi jauh-jauhan mancing di sana. Ya orangnya nggak ngapa-ngapain sih, cuman ya kalau minta rokok ya kasih rokok gitu aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Jaudah TV. Baik teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih di tempat sahabat kita, yaitu Pak Ngatimin, yang kemarin podcast dengan saya, berbincang-bincang dengan saya, yang cerita tentang jaga rumah kosong yang berada di daerah Bogor, teman-teman. Nah, untuk pada malam hari ini saya akan membawakan cerita lagi tentang pengalaman beliau yang kebetulan dulu beliau itu pernah menganut ilmu apa man? Patigeni. Menganut ilmu patigeni, teman-teman. Nah, sebetulnya cerita yang saya kemarin itu, gambaran yang saya kemarin itu ceritakan itu ada penampakan, mohon maaf teman-teman. Sebenarnya beliau yang menjalankannya. Nah, sekarang saya akan berbincang-bincang lagi dengan beliau. Sebenarnya apa yang terjadi pada saat beliau melakukan ritual patigeni itu, teman-teman. Apakah sama dengan cerita yang kemarin saya ceritakan itu? Baik teman-teman, untuk itu kita langsung saja ke orangnya. Baik teman-teman, nah sekarang saya sudah berada di lokasi atau di kediaman Bapak Katimin ini, yang kemarin saya cerita tentang penganut ilmu kejawen, teman-teman. Nah sekarang saya udah ketemu nih sama orangnya nih, sudah ketemu, dan saya akan bertanya-tanya langsung kepada beliau. Sebenarnya sama nggak seperti yang saya ceritain kemarin itu? Oke, baik, selamat malam Pak Katimin. Selamat malam juga. Baik, ini kan kemarin saya menggambarkan cerita yang tentang judul menganut ilmu kejawen. Nah, cerita itu saya ambil dari gambaran cerita jenengan. Apakah nanti ada kesamaan dengan cerita saya yang kemarin yang pernah dilakukan oleh jenengan sendiri, Pak? Boleh diceritakan, Pak? Ya, saya mau cerita. Ceritanya bagaimana awal mulanya untuk ritual ilmu patigeni itu, Pak? Ceritanya begini, saya pengen iseng-iseng. Ya beginilah ceritanya, saya dulu emang pernah ya buat ini aja, buat kadang-kadang awak saya diajarin sama yang saya, Pak, kaum saya dulu pernah pengen ya buat adang-adang badan awak lah istilahnya lah, sama yang saya yang kanten lah gitulah istilahnya. Terus ya, saya bisa itu saya disuruh tidur di pinggir kalenan di bawah kayu cengkeh. Satu malam 2 hari saya malam Jumat Kliwon, saya disuruh bangun, suruh masuk ke rumah yang kanten itu. Saya suruh ngambil tampah pakai gigi, saya tak turutin. Masuk ke dalam ada orang tapi nggak ngelihat saya. Terus setelah itu saya ambil itu, digigit pakai gigi, saya keluar lagi, jalan sampai ke pinggiran kalenan di bawah pohon cengkeh. Saya disuruh tidur di tampah itu. Selanjutnya saya tidur bengkuk lah istilahnya, bengkuk, tapi kan ya disuruh sama yang saya itu. bengkuk itu miring ya? Ya, miring. Setelah itu saya tiduran tapi nggak tidur.
Cuman saya di jarak jauh diawasin sama eyang saya, dipantau. dipantau lah sebenarnya. Terus begitu saya turutin. Malam Jumat Kliwon itu saya sampai jam 4 pagi. Terus setelah itu saya tidak kuat, keluar api dari badan saya. Tiba-tiba itu keluar api. Tiba-tiba keluar api, tapi ya kemungkinan itu godaan yang pertama itu. Terus gitu si tampah itu sama daun pisang raja sampai kosong. Saya teriak, saya tidak kuat. Yang saya bilang, ya udah turun aja dari tempat tidur itu, tampah itu. Selanjutnya itu kebesok-besokan lagi malam Selasa Kliwon itu saya lanjut. Ya alhamdulillah saya 2 malam 2 hari, alhamdulillah saya lanjut pelaksanaan kuat, alhamdulillah. Selanjutnya itu di hari Selasa itu saya suruh mandi air kembang atau air kembang. Ya saya mandi di 7 rupa. Ya itu setelah itu saya disuruh sholat. Saya tak jalanin sholat ya kayak biasa sholat itu. Saya lanjut sholat itu, suruh terus hafalan itu, doa-doa itu. Tapi setelah itu saya pulang di rumah saya suruh tidur lagi 1 malam 1 hari. 1 malam 1 hari. Terus itu lanjutnya saya suruh mutih makan. Ya makan kalau udah bangun makan nasi putih doang sama air putih itu. Nah itu lanjutan saya itu. Setelah itu ya alhamdulillah di sehari-hari Mina Selasa itu saya disuruh apa ya, lupa, ntar saya ingat-ingat dulu. Ya dirapalin, tapi ya gimana ya, Tidur di kolong itu enggak? Di kolong tempat tidur enggak itu? enggak, saya disuruh jalan malam, suruh sendiri. Tangan saya suruh di belakangin, saya tak lakonin. Ya cuman jalan dari rumah sampai ke kali. Kurang lebihnya 1 kilo ya? 1 Ya kilo paling enggak lah 1 kilo. Sampai rumah, dari rumah sampai ke kali bolak-balik 5 kali lah. 5 kali itu saya suruh tidur lagi di pinggir kalenan itu. Terus mulai lagi saya suruh tidur. Alhamdulillah itulah pelaksanaan. Selanjutnya saya dicoba suruh masuk lagi, ngambil piring pakai gigi, pakai mulut lah saya lah, pakai mulut. Ada orang 2 lagi duduk-duduk di tempat duduk, tapi nggak ngelihat saya. Tapi nggak tahu apa ngelihat apa enggak, cuman nggak nyapa orangnya. Itulah pengalaman saya begitu dulu. Kemarin itu kan saya menggambarkan jenengan itu kan tidur di tampah itu ya men ya. Nah setelah jenengan tidur di tampah itu, jenengan itu berhasil. Yang kedua berhasil, yang pertama nggak berhasil. Jadi istilahnya ini beliau itu melakukannya cuman nggak hanya sekali teman-teman. Jadi 2 kalinya itu berhasil teman-teman. Jadi pengalaman yang pertama itu yang tadi itu yang dibilangin gagal itu ada api yang menyambar ya, panas gitu istilahnya. Panas di badan saya nggak kuat. Kemarin kan saya menggambarkan itu ya, dengan kegagalan yang kedua kalinya ini ya, menggambarkan bahwasannya jenengan itu lapar, atau istilah katanya orang Jawa bilang itu kencot teman-teman ya. Nah apakah jenengan benar atau betul jenengan itu memakan cicak itu man? Saya sih nggak tahu makan lucu cicak, tapi
Bilang pertama emang yang saya suruh makan kayak wujud teko itulah. Tahu apa cecek apa teko sih nggak tahu. Dan itu dimakan, Man? Saya tak makan. Ini rasa saya sih nggak rasa cecek sih, biasa aja kayak makan apalah istilahnya, kayak makan Daging biasa. daging Gitu. biasa. Berarti itu sudah terpengaruh itu istilahnya, teman-teman. Sudah terpengaruh dan dia itu nggak sadar bahwa itu yang dimakan itu adalah cicak atau mungkin kayak teko gitu ya, tokek lah kalau istilah katanya. Nah, kemarin saya itu menggambarkan bahwasannya jenengan itu karena saking panasnya api yang membara di lingkaran sampah itu, otomatis jenengan itu merasa kehausan. Apakah jenengan itu pernah meminum air kencing, Man? Bisa diceritakan, Man? Benar apa tidak itu? Itu bukan, ya mungkin air kencing apa tahu apa enggak, tapi perasaan saya sih air biasa. Air biasa kayak seperti air teh gitu ya? Iya, tapi ya itu. Iya. Jadi istilahnya kita bisa gambarkan dengan cerita yang kemarin, teman-teman, bahwasanya itu Leo ini sudah terpengaruh dengan hal-hal goib itu, teman-teman. Udah mungkin Goda ya. Jadi yang dimakan dan yang diminum itu nggak terasa bahwa itu air kencing atau daging apa cicak mencah itu, teman-teman. Nah, dari situ kita bisa ambil dari cerita saya yang kemarin, teman-teman ya. Baik, Man. Setelah itu semuanya berhasil atau bagaimana, Man? yang kedua berhasil, alhamdulillah. Tapi ya, Nah, setelah keberhasilan itu apa, Man, yang jenengan dapatkan itu? Apakah ada perbedaan untuk ya istilah katanya tadi yang seperti jenengan bilang itu untuk adang-adang atau jaga-jaga, kalau istilah katanya seperti itu, teman-teman. itu buat jalan jarak jauh kalau ada musuh biar nggak kelihatannya kayak pohon, terus bangsa kayak kewan-kewan kelihatannya begitu. Nah, teman-teman, kita bisa simpulkan ya, teman-teman, bahwasanya ilmu itu memang mengandung istilah katanya kayak untuk menutupi ketika kita itu ada musuh. Jadi ketika kita ada musuh, ilmu itu kita bisa gunakan untuk jaga-jaga ya, Man, kalau istilah katanya itu bisa untuk merubah wujud gitu ya. Hilang Tapi ya semua itu ya kemungkinan atas bantuan dari Allah. Gusti Allah ya. Ya walau walam lah, itu atas bantuan Gusti Allah atau entah dibantu dengan makhluk jin atau bagaimana, kita juga belum menggali ya, karena di sini seperti yang beliau ceritakan itu tadi, beliau itu disuruh sholat, teman-teman. Ya, Jadi kita bisa menggambarkan di sini apakah cerita ini memang ada kaitannya dengan ilmu kejawen itu, teman-teman. Apakah ilmu ini memang ada gitu? Nyatanya beliau itu ya telah melakukannya seperti itu, teman-teman ya. Baik, Man, saya mau bertanya nih. Nah, setelah jenengan itu berhasil untuk menganut ilmu itu dengan ritual itu, apakah jenengan itu pernah pergi ke salah satu tempat atau pergi dari rumah ke kejauhan, istilahnya kayak ke Kalimantan atau kemana atau ke seberang gitu? Saya pernah pergi ke Sumatera. Di Sumatera lamanya 6 bulan. 6 bulan. Oke, bisa diceritakan di situ, Man? Nah, saya setelah ke sana, saya pengalaman di sana masuk hutan ya, namanya kerja lah, potong karet. Ya alhamdulillah ada orang begini-begini ya, alhamdulillah deh, orangnya nggak ngapa-ngapain, Istilahnya nggak dijahatin gitu ya. dijahatin. Ada orang minta-minta, dia bilang saya memang saya di sini orang baru. Ditanyain ngikut siapa, ngikut namanya orang tua saya namanya Pak Pardi. Pak Parti ya. Terus Daerah Sumatera Selatan, Sumatera Lubuk Selatan, Linggau. di Lubuk Linggau. Wah, Di sana, perjalanannya sangat jauh sekali, teman-teman. di sana saya kalau malam memang saya senang pergi-pergi sama bapak saya, Pak Pardi itu. Saya senang mancing. Setelah itu saya dilihatin wujud orang, ya orang tua lah,
tapi alhamdulillah ya nggak diapa-apain. Saya sendiri sama orang tua saya tapi jauh-jauhan mancing di sana. Ya orangnya nggak ngapa-ngapain sih, cuman ya kalau minta rokok ya kasih rokok gitu aja. Oke. Kalau di hutan-hutan memang banyak hewan bangsane, kayak orang hutan itu bangsane hewan-hewan babi hutan, Celeng ya itu. ya celeng, terus ya macan, nah apa namanya orang di hutan kan banyak hewan-hewan. Alhamdulillah nggak apa-apa, cuman ya cuman lewat-lewat aja, yang penting saya nggak ganggu sama hewan-hewan itu. Baik, teman-teman, dari kejadian ini kita bisa simpulkan, di sini saya akan menerangkan semuanya ya teman-teman. Semua itu memang ya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga tidak boleh menduakan, istilah katanya ya kita harus percaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menduakan atas apa yang beliau ritualkan itu ya. Tapi kita juga harus menghargai dan mempunyai toleransi atas ritual ilmu ini teman-teman, bahwasanya beliau ini punya niatan untuk jaga-jaga atau untuk adang-adang, istilah kata orang Jawa begitu teman-teman. Jadi di sini saya nggak menduakan ya teman-teman, kita hanya mengambil cerita dari beliau gitu teman, semuanya karena yang di atas gitu teman-teman. Nah, mungkin ceritanya cukup sekian teman-teman. Bila mana teman-teman paham dengan cerita ini, teman-teman bisa simpulkan sebenarnya cerita ini apakah memang benar ada atau bagaimana teman-teman. Dan baik teman-teman, terima kasih banyak kan sudah berbagi cerita dengan saya, dan mudah-mudahan jenengan dipanjangkan umurnya dan dilancarkan segala urusannya ya man. Tetap semangat dalam hidup. Yang penting kita percaya dengan apa yang kita percayai saat ini, yaitu yang di atas gitu teman-teman. Amin. Baik teman-teman, mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, dan saya minta dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe, dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube Jauda TV. Baik teman-teman, saya undur pamit. Sekali lagi, saya Jauda TV dan Pak Katimin mohon maaf apabila menyinggung atas cerita ini. Saya dan Pak Katimin hanya manusia biasa, dan yang terpenting adalah kita harus percaya kepada yang di atas. Saya Jauda TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.